Nega Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nega, kembali lagi di podcast Nega. Buka cerita, cetak inspirasi. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya kalian semua pada hari ini? Semoga tetap sehat selalu dan juga tetap semangat ya dalam menjalani kegiatan hari-hari kalian. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini podcast Nega akan membahas hal yang sangat penting. Mengapa saya bilang hal yang sangat penting? Karena di podcast ini kita akan membahas tentang SPMB SMK Negeri 1 Gedangan. Jadi, bagi kalian semua calon murid baru SMK Negeri 1 Gedangan harus simak ini. Khususnya bagi kalian dan juga para orang tua wali murid. Oke, kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber. Beliau adalah orang yang sangat penting di dalam bidang SPMB ini. Beliau adalah koordinator operator SPMB SMK Negeri 1 Gedangan. Baik, beliau adalah Bapak Miftahul Rizal. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu Bapak peran panjenengan dalam kegiatan SPMB ini? Monggo Pak. Terima kasih untuk Kak Wildan. Terima kasih juga saya telah diberikan kesempatan untuk diundang di podcast yang luar biasa ini. Dan terima kasih juga karena saya juga tahun ini masih diberikan tanggung jawab untuk menjadi koordinator operator SPMB, khususnya di SPMB tahun ini, tahun 2026. Ya. Jadi tugas saya di SPMB itu adalah koordinator operator dan dibantu oleh rekan-rekan saya itu ada 10. Jadi totalnya itu sama koordinator dengan saya itu totalnya 10 operator. Jadi satu sekolah itu memang ada diberikan istilahnya akun ya, oleh provinsi itu diberi 10 operator. Jadi memang harus ditugaskan 10 operator setiap satuan pendidikan SMA atau SMK. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Nggih. Oke, ngomong-ngomong soal SPMB nih Pak. Nah, alur tahapan SPMB di SMK Negeri 1 Gedangan itu seperti apa sih Pak? Untuk alur SPMB, sebenarnya alur SPMB ini bukan hanya khusus di SMK Negeri 1 Gedangan, karena SPMB ini dari websitenya saja kita bisa membaca spmbjatim.net. Jadi memang SPMB ini secara aturan itu seluruh SMA SMK negeri se-Jawa Timur itu sama. Nah, karena memang satuan kita di SMK Negeri 1 Gedangan, maka ya bisa dibilang SPMB SMK Negeri 1 Gedangan. Tapi pada kenyataannya SPMB di seluruh sekolah SMA dan SMK negeri se-Jawa Timur itu sama. Rangkaiannya atau mekanismenya itu sama. Seperti itu. Baik. Dalam proses SPMB itu tersebut nih Pak, pastinya juga banyak sekali jalur pendaftarannya. Nah, dalam sistem SPMB tersebut itu tersedia jalur pendaftaran apa aja sih Pak? Iya, untuk jalur SPMB tahun 2026 itu sebenarnya tidak jauh berbeda, tidak ada yang berbeda dari tahun sebelumnya. Kita ada 4 jalur, jadi SPMB tahun ini ada 4 jalur, cuman kalau yang tahun lalu itu afirmasi dulu, jalur pertama itu afirmasi, terus jalur kedua itu ada domisili. Nah, tahun ini dibalik. Jadi jalur domisili terlebih dahulu. Jadi ada 4 tahapan dari jalur SPMB tahun ini. Itu yang pertama adalah jalur domisili. Yang kedua ada jalur afirmasi. Yang ketiga, ini biasanya siswa yang bikin bingung itu jalur ketiga. Karena jalur 3 itu jalurnya nilai prestasi akademik SMA. SMA ya. Lah kalau ingin masuk di jalur ke jalurnya SMK, mohon maaf. Jadi kalau ingin masuk sekolah SMK maka harus masuk di jalur nilai prestasi akademik di jalur keempat. Karena yang sudah saya bilang tadi, SMA dan SMK itu sistemnya jadi satu gitu loh. Jadi sistemnya jadi satu, baik SMA maupun SMK jadi satu. Makanya jadwalnya jadi satu. Nah, siswa itu terkecoh jalur 3. Loh, jalur 3 kok saya nggak bisa daftar ke SMK?
Karena jalur 3 itu jalur nilai prestasi SMA. akademik SMA, gitu ya. Iya. Jadi jangan sampai keliru seperti itu. Nah, jadi itu tadi yang disampaikan Pak Rizal itu tadi harus kalian simak baik-baik, jangan sampai kalian semua itu salah, gitu nggih Pak? Gitu. Iya. Nah, pastinya dalam hal tersebut nih Pak, pasti ada persyaratan administrasinya. Nah, apa sih Pak administrasi yang harus disiapkan oleh calon peserta didik? Ini secara umum ya, Secara umum. Jadi calon murid baru SPMB tahun 2026 khususnya yang ingin daftar di SMK Negeri 1 Gedangan bisa menyiapkan berkas-berkasnya mulai dari sekarang. Apa saja berkas-berkas yang perlu disiapkan mulai dari sekarang? Yang pertama adalah KK. Kakak. Ya, itu wajib itu KK, kartu keluarga ya kan. Kartu keluarga ini aturannya sih minimal 1 tahun. Jadi KK itu minimal diterbitkan minimal 1 tahun. Ya. Lah, jika ada KK yang kurang dari 1 tahun, biasanya itu bisa didukung dengan KK lama. Jadi KK lama itu untuk mendukung. Kenapa sih biasanya ada perubahan keluarga, ada mohon maaf, ada ayahnya atau ibunya yang meninggal atau bercerai, itu kan berubah kakaknya. Lah, itu kan kakak lamanya masih ada. Lah, itu bisa menjadi dasar atau bukti bahwa kakak itu memang benar-benar kurang dari 1 tahun dengan dibuktikan dengan kakak lama. Ya, kakak lama jadi jangan dibuang dulu. Ya. Masih penting itu Mas Ian. Nah, itu. Terus untuk kakak jika tidak ada kakak itu bisa menggantikan dengan SKD, digantikan dengan SKD. SKD itu surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh desa biasanya. Nah, surat keterangan domisili itu tapi dengan syarat dan ketentuannya adalah si calon murid ini korban bencana alam gitu loh. Korban bencana alam atau kebakaran karena berkasnya hilang, terbakar atau kebanjiran, kakaknya kan hilang. Lah, itu bisa menggunakan SKD. Seperti itu. Lah, itu yang pertama kakak ya intinya ya. Yang kedua yang perlu disiapkan adalah surat keterangan lulus Dari SMP. SKL, iya. Surat keterangan lulus. Jika SMP-nya sudah menerbitkan ijazah, itu malah bagus, malah kan sudah valid. Memang anak-anak itu benar-benar lulus ya. Tapi biasanya kan rentang waktu antara lulus dan penerbitan ijazah itu lama ya. Nah, itu bisa menggunakan surat keterangan lulus yang diterbitkan oleh satuan pendidikannya dari SMP-nya yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Memang benar-benar anak itu lulus kelas 9. Nah, itu ya. Gitu, ya, ya, SKL ya, nomor 2 ya. Nomor 2 SKL teman-teman. Nomor 3 kartu sakti. Kalau saya bilang itu kartu sakti. Karena ya, kartu sakti itu biasanya digunakan untuk murid yang ingin daftar jalur afirmasi. Khususnya murid yang orang tua kurang mampu itu bisa memakai KIP, Kartu Indonesia Pintar dan lain sejenisnya. Nah, nanti bisa selengkapnya bisa dibaca di websitenya. Karena di websitenya itu sangat lengkap sekali. Jadi website itu sangat lengkap sekali. Jadi anak-anak biar tidak bingung, pokoknya kuncinya membaca saja. Jadi jangan sampai calon murid itu malas untuk membaca. Jadi yang membaca karena di situ informasi tanpa kalian harus tanya kemana-mana pun di websitenya SPMB Jatim itu sudah semuanya. Kamu ingin masuk jalur afirmasi, domisili, syarat-syaratnya sudah lengkap sekali. Nah, itu kartu sakti ya. Kartu sakti yang pertama tadi KK, yang kedua SKL, yang ketiga kartu sakti. Yang keempat adalah nilai raport. Jadi raport itu semester 1 sampai 5. Semester 1 sampai semester 5. Lah, semester 1 sampai 5 itu berarti kan kelas 7 semester 1 2, kelas 8 semester 3 4 dan kelas 9-nya semester 5. Nah, itu. Jadi raport karena nanti akan diverifikasi oleh operator. Jadi calon murid tersebut nanti akan
tidak menginput ya, karena penginputan nilai sudah ada apa itu namanya mekanisme tersendiri diinputkan oleh SMP. Lah itu nanti tinggal ngeceki. Jadi operator dari SMK atau SMA itu nanti calon murid itu ke sekolah membawa raport, nanti dicek rapotnya itu benar nggak antara yang diinput dengan bukti fisiknya itu sama nggak? Dipastikan ya Pak. Dipastikan. Kalau ada yang keliru ya nanti kita betulkan. Dibetulkan seperti itu. Jadi ada apa itu KK, SKL, terus apa tadi atau ijazah, kartu sakti, KIP, PKH dan lain sebagainya itu untuk keluarga tidak mampu, raport ya, dan surat kesehatan. Berapa tadi berarti? Ada berapa ya? 6 atau 5? 6 ini ya, 6 ya. 6. Jadi surat kesehatan itu yang kalau sesuai petunjuk teknisnya atau juknisnya itu yang diterbitkan oleh instansi pemerintah. Nah, biasanya puskesmas. Nah, puskesmas itu kan sudah resmi dari pemerintahan ya. Jadi surat sehat itu di dalamnya meliputi tinggi badan, berat badan, dan buta warna. Karena beberapa program keahlian atau jurusan itu mewajibkan ada surat keterangan tes buta warna ya. Kenapa? Karena contoh misalnya di jurusan DKV ya, anak bisa membedakan warna hijau dan biru lah. Itu dan RGB mana ya, berarti kan kalau di jurusan DKV kan wajib ya ada surat itu. Wajib. Nah, terus jurusan TKR bisa membedakan kabel mungkin. Keliru kabelnya ya konslet nanti ya. Terus mungkin di Boga juga ya. Jadi pokoknya di puskesmas itu sudah ada tinggi badan, berat badan, dan apa itu buta warna. Itu biasanya sudah satu paket. Nah, itu. Dan terakhir adalah surat keterangan, surat pernyataan dari orang tua bahwa pernyataan itu intinya ya, isinya itu bahwa surat dokumen atau berkas yang diupload atau dibawa itu benar-benar asli, gitu loh. Jadi tidak ada penipuan atau dipalsukan ya. Jadi saya yakin asli semua karena di SMK Negeri 1 Gedangan selama pendaftaran tahun-tahun yang lalu tidak ada kasus seperti itu. Jadi insya Allah asli semua. Tapi memang di petunjuk teknisnya harus disertakan surat itu. Intinya yang bertanda tangan di bawah ini orang tua bahwa berkasnya anak tersebut asli. Lah terus nanti yang paling bawah sendiri ada materai 10.000 terus tanda tangan. Nah, tapi jangan khawatir, surat tersebut sudah disediakan di website juga. Calon murid baru bisa mendownload di websitenya spmbjatim.net. Lengkap pokoknya. Di situ banyak sekali informasinya. Iya, lengkap. Ya, itu berkasnya yang mungkin perlu disiapkan mulai dari sekarang. Kan kakak karena lama nggak dipakai kan bisa jadi kakaknya ketelisut atau gimana ya, lupa naruhnya. Lah, mulai sekarang bisa disiapkan berkas-berkas tersebut. Baik. Oke teman-teman, bagi kalian semua calon pendidik, siswa baru SMK Negeri 1 Gedangan yang akan daftar, informasi dari Pak Rizal tersebut bisa kalian simak. Berkas-berkas yang kurang bisa kalian siapkan mulai sekarang Pak. Dan untuk informasinya jika kalian bingung bisa kalian cek di website di bawah ini spmbjatim.net Pak. Nah, sekarang kita membahas hal yang paling penting nih Pak. Pas alur pendaftaran SPMB. Yang paling penting lagi ya. Yang paling penting lagi nih Pak. Iya. Bagaimana sih Pak alur pengambilan PIN dan verifikasi data Pak? Oke, alur pengambilan PIN ya. Alur pengambilan PIN. Nah, dari data-data ini selanjutnya ya. Jadi setelah berkas tersebut sudah lengkap. Disiapkan. Nah, siswa menentukan ingin masuk jurusan apa sih? Ingin masuk jalur apa? Tapi itu carry sih nanti ya. Memang yang pertama adalah sebenarnya ada verifikasi nilai, Kak Wildan. Jadi verifikasi nilai itu siswa mengecek nilainya. Tapi umpamanya sudah diupload apa belum sama SMP-nya. Lah, ada salah apa tidak? Lah kalau
nggak ada salah, lanjut bisa mengambil PIN ya. Kalau ada salah, ya nanti lapor SMP biar dibetulkan nilainya. Kalau tetap tidak dibetulkan sampai waktu yang sudah ditentukan, sampai websitenya ditutup, nah itu nanti jangan khawatir, bisa dibetulkan pada waktu pengambilan PIN. Jadi nanti bisa atau verifikasi oleh operator SMA atau SMK. Nanti kebetulan PIN itu di operator SMA atau SMK. Jadi operator SMA SMK itu nanti setelah siswa mengambil PIN ya, mengambil PIN, oh ya, mengambil PIN dulu wes. Ya, mengambil PIN. Karena pertanyaan mengambil PIN ya, Ya, karena ini apa itu hal paling penting, Pak. terus gitu loh. Ya. Maksudnya ya bertahap. Tahapannya setelah nilai tadi sudah, berkasnya sudah disiapkan, mengambil PIN lah. Ini rekomendasi saya bagi calon murid baru Diperhatikan untuk mengambil PIN itu karena ini pendaftarannya full online. Ya, full online. Full online. Jadi kalian bisa mengambil PIN dari rumah kalian sendiri. Dan itu rekomendasi dari saya karena berdasarkan dari pengalaman sebelumnya. Kenapa? Dari rumahnya sendiri, jangan dari SMP-nya, jangan dari apa itu dari sambil ngopi gitu ya, sambil ngafe-ngafe. Wah, ayo daftar ambil ngafe, ambil ngopi gitu kan. Lah, tapi lebih alangkah baiknya kalian mendaftar di rumah kalian sendiri. Kenapa? Karena nanti dalam pendaftaran itu pertama membuka website itu memasukkan NPSN, nomor pokok induk pokoknya nomor sekolah itu NPSN, nomor induk, nomor pokok induk nasional. Ya. Terus NISN. Lah, NISN, tanggal lahir dan tanggal KK. Lah, makanya itu kita butuh KK. Jangan sampai keliru. Lah biasanya anak-anak mendaftar, menginput kakaknya, nanti membuka lagi itu keliru antara bulan dan tanggal. Ya. Lah itu nanti akan membingungkan kita sebagai operator di SMA atau di SMK. Loh, kemarin baru daftar kok nomor kakak yang Anda masukkan keliru. Lah itu jangan sampai keliru nomor kakak yang dimasukkan. Nah, maka dari itu kakaknya harus segera ditemukan. Setelah itu masuk kan, masuk memilih, mengisi nama, terus kembali melihat nilainya apa ada yang salah dan lain sebagainya. Terus lah salah satunya ada yang namanya menitik GPS, map, ya lokasi. Jadi kenapa tadi saya bilang daftarnya harus di rumah sendiri, karena ketika kalian atau Anda semuanya daftar di rumah sendiri, otomatis mapnya itu yang muncul adalah titik rumahnya kan. Ya. Lah, terus kembali lagi, rumahnya kalau bisa adalah sesuai dengan kartu keluarga, bukan rumahnya mbahnya, rumahnya Pak D-nya, tapi rumah yang sesuai dengan kakak yang didaftarkan. Momennya kakaknya di Sumberjo ya, dia harus ada di rumah Sumberjo itu, jangan ada yang ada di rumah Bantur. Ini rumah saya Pak, saya memang kakaknya di sini, tapi apa itu setiap hari tidurnya kan di Bantur mamanya ya jangan, sesuai dengan kakaknya saja. Harus karena sesuai, gitu. Iya, karena mau apapun alasannya kita nanti akan sesuai dengan kakak. Prosesannya itu sesuai dengan kakak. Lah, kalau Anda semuanya daftar di rumah, otomatis titik koordinatnya itu ada di rumahnya sendiri. Kenapa? Karena nanti ketika waktu verifikasi, kalau tidak di rumahnya sendiri, pasti tidak akan presisi. Nah, itu juga akan merugikan calon pendaftar. Kenapa? Karena kalau ingin mengambil jurusan afirmasi atau domisili itu kan jarak yang terdekat dari rumah ke sekolah, gitu, ya kan? Lah, kalau memang lokasinya tidak presisi semakin itu jauh lokasinya juga rugi. Iya. Yang harusnya dekat tambah karena jarak rumah itu tadi yang salah, jadi jauh nih Pak. Iya. Terus ada lagi kasus yang tahun kemarin itu gini, ini suka dukanya jadi operator juga. Anak-anaknya apa itu nitiknya umpamanya di rumah temennya ya. Karena bingung akhirnya kita ayo kita apa itu daftar bersama di rumah temennya gitu loh. Di satu titik lokasi yang sama gitu, otomatis Pak. Titiknya kan di rumahnya temennya. Lah ketika verifikasi ini ditanya ini bener ah? Ini kok umpamanya kecamatan apa itu Pagelaran, kok ini kecamatan Bantur. Ya, bingung akhirnya operator. Lah, ketika kita merubah titik itu juga tidak akan sepresisi ketika dia ada di rumahnya sendiri. Contoh kan kita tidak tahu kapan Google Maps itu mengambil
gambar lokasi itu ya. Iya. Dulu umpamanya pas waktu ngambil gambar ada gapuranya, rumahnya sekarang nggak ada, kan bingung. Iya. Loh, ini bukan Pak karena nggak ada gapuranya. Lah, itu kan juga merugikan dia juga kalau tidak presisi. Gitu. Lah, dan di dalam proses pengambilan PIN itu selain ya pokoknya intinya dia mengisi data pribadi asal sekolah, terus alamat, orang tua, nomor HP. Lah nomor HP selama pendaftaran SPMB belum selesai, ya. Selama sampai kamu belum dinyatakan diterima di sekolah tertentu tujuanmu, jangan ganti nomor HP-nya. Siapa tahu nanti pas waktu pendaftaran diputus pacarnya ya kan, akhirnya ganti nomor HP. Lah nanti itu juga akan menyulitkan diri sendiri. Ya. Nanti dari pihak sekolah juga sulit menghubungi karena nomornya ganti. Pas waktu pendaftaran, umpamanya dia lupa, kita dari mana menghubunginya? Dari nomor HP itu. Nah, jadi jangan sampai nomor HP itu berganti. Selama kamu belum diterima, dinyatakan masuk, selesai buka SPMB selesai, jangan ganti-ganti dulu. Itu. Lah, proses pengambilan PIN itu seperti itu. Kalau nanti sudah selesai pengambilan PIN, lah itu nanti ada semacam lembaran ya. Lembarannya itu nanti ada waktu, tempat, jam, dan ke sekolah mana kamu harus verifikasi. Jadi setelah mengambil PIN kamu nggak akan langsung dapat selamat Anda mendapatkan PIN ya. Jadi berkas yang sudah Anda upload pada waktu pengambilan PIN itu nanti akan harus dibawa ke sekolah tujuan. Nah sekolah tujuan itu nanti random, acak. Jadi kamu bisa nanti ya. Untung kalau ingin daftar di SMK Negeri 1 Gedangan, nanti verifikasinya juga di sini. Enak kan? Enak. Nah, tapi itu juga tergantung sistem. Yang mengatur sistem bukan kami. Bukan kami, itu sudah dari sistem. Jadi, nanti ketika kalian sudah mengupload, nanti itu ada waktu, tempat, terus jamnya. Waktu, tempat, jamnya, terus ya itu, kamu harus di mana? Lah itu patuhi sesuai yang ada di sistem. Lah, ketika sudah umpamanya hari Rabu jam 8, ya silakan datang hari Rabu jam 8 sesuai dengan sistem itu. Umpamanya di SMK Negeri 1 Gedangan, silakan datang baru membawa berkasnya. Setelah dia mengambil PIN ya. Terus dia membawa berkasnya untuk dibawa ke sekolah yang ada di sistem itu. Oh, SMK Negeri 1 Gedangan. Silakan bawa, terus diberikan ke operator untuk dicek lagi. Apakah data yang Anda masukkan, yang Anda upload itu sesuai dengan yang aslinya. Nah, itu. Nanti dicek kalau sudah selesai diverifikasi ya sudah. Anda tinggal pulang selesai nanti PIN-nya tidak langsung terbit. PIN-nya itu terbit sekitar 2 jam setelah diverifikasi operator. Jadi tidak langsung. Biar juga tidak menimbulkan antrian yang panjang. Ketika Anda sudah membawa berkas ke sekolah tujuan SMK atau SMA, khususnya di SMK Negeri 1 Gedangan, terus diverifikasi operator, selesai, ya wis pulang. Nanti bisa dibuka lagi di rumah. 2 jam setelah verifikasi data. Lah nanti kalau sudah dapat PIN-nya disimpan. Jangan PIN-nya itu bersifat pribadi. Jangan sampai PIN itu di-share di media sosial, jangan sampai di-share ke orang lain karena PIN itu rawan untuk disalahgunakan. Seperti itu. Jadi PIN-nya disimpan. Kalau nanti sudah dapat, kalau tidak punya printer, di-screenshot aja, cukup di-screenshot. Di HP di-screenshot, terus nanti disimpan. Lah PIN itu digunakan untuk selama proses SPMB tahun ini. Jadi satu siswa satu PIN. Gitu ya? Paham ya? Oke, jadi satu siswa satu PIN. Satu siswa satu PIN. Jangan sampai pribadi. Bisa jangan padane apa itu biasanya kalau generasi apa itu anak seumuran kamu ya biasanya ijol-ijolan apa itu tukar-tukar nomor HP ya kan sampai PIN ditukar jangan itu PIN bersifat pribadi karena di dalam PIN ada data-datamu gitu
Ya, baik Pak. Ngomong soal SPMB nih Pak, hal yang sering terjadi saat proses kegiatan SPMB ini kendalanya itu apa aja sih Pak? Saat proses pendaftaran, Kendalanya kalau SPMB itu ya sebenarnya hampir sama sih. Kendalanya itu antara siswa yang satu dengan siswa yang lain itu hampir sama. Satu kendalanya, siswa tidak mau membaca. Membaca itu sangat Ya, penting teman-teman. membaca. Kenapa karena saya yakin di seluruh sekolah itu menyediakan call center. Seperti di sekolah kita, SMK Negeri 1 Gedangan juga menyediakan call center. Call center itu bertujuan untuk membantu siswa yang kurang informasi, umpamanya sekarang waktunya pendaftaran jalur 1, lah call center bertugas untuk mengingatkan, oh sekarang waktunya pendaftaran tahap jalur 1, jangan sampai tertinggal gitu loh ya. Lah padahal semuanya itu sudah ada di website. Entah itu aturannya, berkas yang harus dibawa, jadwalnya, itu semuanya sudah ada gitu loh. Kalau kalian mau membaca, insya Allah lancar gitu. Insya Allah lancar, jadi tidak ada kebingungan lagi lah. Kecuali namanya orang itu beda-beda ya, memahami sesuatu. Nah nanti memahami sesuatu sampai, wah saya sudah membaca Pak, saya sudah membaca Bu, tapi tetap gak paham gitu loh. Lah itu silakan bisa konsultasi dengan call center yang disediakan sekolah masing-masing. Nah itu kendala yang pertama. Yang kendala yang kedua adalah yaitu map tadi itu, banyak siswa yang tidak menitik di lokasinya. Pokoknya insya Allah semua kendala itu bisa teratasi jika kalian membaca. Insya Allah, karena sudah di website itu sudah ada semuanya. Lengkap nih Pak. Lengkap. Jadi membaca itu sangat penting sekali. Jadi kalian semua kalau ingin tahu informasi yang sangat lengkap sekali tentang sistem penerimaan murid baru kali ini, kalian tetap harus rajin baca nih Pak. Rajin membaca. Oke. Ya, literasi nomor 1 karena Literasi nomor SPMB ini. 1. Ya. Baik Pak, bagaimana sih Pak cara sekolah ini membantu para siswa-siswi yang para calon murid baru dan wali murid kalau misal ada yang kesusahan saat pendaftaran tersebut Pak? Yang kesusahan ya? Iya, kalau ada yang kesusahan itu bagaimana cara sekolah membantunya Pak? Sekolah SMK Negeri 1 Gedangan itu ada untuk hadir untuk menjawab kegelisahan calon murid baru itu dengan adanya kita menyediakan call center. Jadi call center itu kalau nggak salah sekitar 5. Jadi ada 5 teman-teman. Iya ada 5. Jadi setiap entah kemarin itu mekanismenya setiap anak itu, jadi satu call center itu sekitar melayani 200 sampai 300 siswa. Jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut sebenarnya yaitu kembali lagi pertanyaan tersebut sebenarnya sama, kendalanya mereka itu sama. Solusinya cuma satu sebenarnya, membaca. Lah untuk menanggulangi atau mengatasi kendala tersebut ada call center. Jadi silahkan memang bagi calon murid baru SMK Negeri 1 Gedangan yang belum gabung call center, silahkan gabung call center. Silakan ikuti media sosialnya karena di Instagram, TikTok itu lengkap semuanya, sudah di-share semuanya, tinggal membaca dan dipahami dan diingat-ingat kapan saya harus daftar, kapan pengumumannya lah itu. Jadi insya Allah dari call center dan dari media sosial sudah sangat bagus sekali, sudah sangat masif sekali. Kalau sampai masih bingung, waduh, sangat payah. Iya, keterlaluan. Silakan dibaca. Terus follow Instagramnya SMK Negeri 1 Gedangan Malang. Nah, ya, silakan di follow. Di situ wis pasti akan lengkap informasinya. Baik gitu. Untuk hal tersebut nih Pak, apa sih yang sepertinya sama ya Pak, yang harus diperhatikan juga pastinya membaca gitu. Iya. Nah tapi untuk yang lebih rincinya lagi, hal yang paling harus diperhatikan supaya tidak terjadi kesalahan Pak saat daftar. Jadwal. Jadi
kalian itu ingin mendaftar di jalur mana? Sebenarnya di jalur mana? Lah jalur apa itu? Jalur SPMB itu ada 4 ya. Ada pertama jalur domisili, jalur afirmasi, itu termasuk domisili itu termasuk jalur mutasi orang tua, jalur orang tidak mampu. Afirmasi ya. Di jalur kedua ya. Ada orang tua tidak mampu, mutasi orang tua, ada hafiz juga ada di situ, hafiz Quran, ada non akademik prestasi lomba. Jadi kalau kalian yang punya sertifikat atau pernah menang lomba atau mengikuti lomba olimpiade, entah itu pencak silat, entah itu cerdas cermat ya, silakan bisa ikut di gelombang afirmasi jalur 2. Jalur kedua. Ya, jalur 2. Dan ada golden ticket untuk ketua OSIS. Ya, Golden jadi yang punya yang SMP-nya itu menjadi ketua OSIS, jangan lewatkan kesempatan ini, kan dapat privilege ya. VVIP. Ya, golden ticket, ada golden ticketnya. Nah, yang ketiga ini biasanya yang siswa ingin daftar SMK tapi bingung di jalur ketiga ini, karena jalur ketiga itu adalah nilai prestasi akademik SMA. Ya kita cari di situ nggak ada SMK Gedangan karena kan bukan jadwalnya. Kok nggak ada? Lah sekali lagi yang paling penting adalah lihat jadwalnya. Yang terakhir adalah jalur keempat. Jalur keempat itu adalah nilai prestasi akademik SMK. Lah, karena satu sistem ya jadwalnya jadi satu. Baik SMA maupun SMK. Lah, SMK itu ada di terakhir di jalur keempat. Jalur keempat itu nilai prestasi akademik SMK. Nah, di SMK itu adalah kesempatan terakhir. Jadi jika ingin saya ingin coba di domisili dulu, silakan. Tapi yang paling terakhir adalah nilai biasanya jalur 4 itu ya, jalur 4. Nah, itu jangan sampai terlewat karena itu adalah kesempatan terakhir, jalur terakhir juga. Gitu. Jadi harus disimak juga. Iya, jadwal yang penting, jadwal. Okay. Kalian mau ngambil jalur mana, jadwalnya tanggal berapa. Itu jangan sampai terlewat. Nah, ngomong-ngomong soal SPMB yang jadwal tadi nih Pak, pastinya juga semua ada tahapnya. Nah, bagaimana sih Pak proses seleksi hingga informasi penerimaan bagi calon siswa baru, bagi calon murid baru? Prosesnya ya online, semuanya online. Jadi hati-hati, jangan sampai dan full gratis loh ini. SPMB itu sudah dari Juknis SPMB Jatim 2026 SPMB ini dilakukan secara full online dan gratis. Jadi jangan hati-hati dengan calo ya, tidak ada calo karena kalian bisa langsung mendaftar secara mandiri dan mengunjungi SMK atau SMA pilihan kalian sendiri secara mandiri. Dan nanti pengumuman akan diumumkan secara online juga. Jadi full online. Nah, karena ini full online ya, bagi kita itu kan generasi sekarang itu kan tak lepas dari gadget nih Pak. Ya. Pastinya kalau misal kita tahu tentang online, nggak perlu sampai 100% minta tolong ke orang tua. Pastinya bingung ya Pak ya. Ya. Jadi kalau bisa sendiri. Iya. Ya, proses dilakukan sendiri. Nah, terakhir nih Pak, apa pesan Bapak bagi calon peserta didik yang akan masuk ke SMK Negeri 1 Gedangan ini Pak? Ya, ketika mendaftar pesannya ya jangan asal klik, coba dibaca mulai dari awal. Nanti kalian masuk website itu dibaca mulai dari awal sampai akhir, bener nggak kira-kira. Oh iya, satu lagi Kak Wildan, satu lagi itu biasanya kekeliruan anak itu ada di ketika lokasi. Iya. Nah, lokasi itu kita beda antara kabupaten dan kota. Itu nanti sudah, kalau kalian milih kota, SMK Negeri 1 Gedangan tidak akan keluar. Yang munculnya adalah SMA dan SMK kota. Loh, kok gak keluar Pak? Karena kamu milih kota, harusnya bukan kabupaten. Iya, karena SMK Negeri 1 Gedangan letaknya ada di kabupaten. Antara kota dan kabupaten mohon diperhatikan lagi ketika nanti pengambilan PIN. Seperti itu. Oke. Tipsnya
tetap membaca ya. Membaca. Kita percuma jadi kita informasi dari mulut ke mulut, dari podcast, dari brosur, dari media sosial yang ada di SMK Nega itu sudah masif sekali, sudah banyak sekali kita share di mana-mana, Bapak Ibu guru, siswa juga meng-share, tapi percuma kalau tidak dibaca. Kan percuma sekali. Percuma sekali. Ya, Utamakan jadi literasi. Literasi, ya, Ya. betul. Satu lagi nih Pak, harapan Bapak untuk kegiatan SPMB di tahun ini Pak. Harapannya ya SPMB ini berjalan lancar. Amin. Khususnya di SMK Negeri 1 Gedangan. Amin. Kuotanya terpenuhi. Amin. Ya, semuanya bisa kebagian. Semuanya calon murid baru bisa masuk di SMK Negeri 1 Gedangan dengan jurusan yang diimpikan. Wah, kan ini kan sudah banyak. Saya ingin masuk DKV, masuk TKR, masuk animasi. Wah, silakan dan selamat berlomba, selamat berkompetisi untuk masuk di SMK Negeri 1 Gedangan. Nah, kalau menurut saya itu yang paling penting lagi itu nggak kalah pentingnya sama jangan sampai salah jurusan juga nih Pak. Oh betul. Jangan sampai salah Iya, jurusan. jangan sampai salah jurusan. Jadi Ya. pilih jurusan sesuai keahlian kalian sendiri. Iya. Gitu. Karena kalau suka kan nanti cinta ya. Iya. Nah, ya, betul. Jangan sampai salah jurusan. Manfaatkan pilihannya itu. Betul Pak. Oke teman-teman Sobat Eka, kita sudah membahas tentang SPMB tahun ini. Betul kata Pak Rizal tadi, jangan lupa tetap dibaca informasinya, jangan malas untuk membaca karena literasi itu nomor satu, literasi itu utama. Jadi kalau kalian semua membaca semua informasi yang ada di website itu tadi, kalian nggak akan ketinggalan informasi yang ada di website tersebut, Pak. Oke, teman-teman, semoga kalian semua yang ingin mendaftar di SMK Negeri 1 Gedangan ini dapat berjalan dengan lancar. Sistem pendaftarannya bisa tidak ada kendala. Jadi kalian semua bisa bergabung menjadi keluarga besar SMK Negeri 1 Gedangan. Saya tunggu di Nega ya, teman-teman. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga Bapak diberikan kesehatan. Amin. Semoga kegiatan SPMB ini semakin lancar untuk kedepannya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Bagi teman-teman, terima kasih sudah menonton video podcast Nega dari awal hingga akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga di-share ke teman-teman kita supaya tidak ketinggalan informasi berita di SMK Negeri 1 Gedangan. Tetap di podcast Nega, buka cerita, cetak inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nega Podcast.